atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama di ruang ini. Salawat dan salam semoga selalu kita terjaga kepada Nabi Muhammad, hadis bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ibu di sana selaku Ketua OTKP, yang terhormat Bapak Ibu selaku Ketua OTKP, yang saya hormati Ibu Wanda dan yang saya hormati Ibu Sofia serta Bapak Aceh. Selamat pagi. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, dan saya di sini untuk mempresentasikan hasil laporan praktik berjalan lapangan di Rumah Sakit Umum Daerah Indonesia. Paparan ini akan saya sampaikan melalui tiga bagian. Yang pertama, kita sudah Rumah Sakit Umum Daerah Indonesia yang meliputi visi, misi, waktu dan budaya. Yang kedua, kegiatan selama PKL, dan yang terakhir, kesimpulan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Julfa Memani, tempat tanggal lahir Bogor 01 Januari 2007. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola narkoba. Selanjutnya adalah sejarah rumah sakit umum. Nilai budaya rumah sakit umum daerah bisa disebut dengan narkoba, yaitu profesional, N-nya itu responsif, A-nya itu aktual, Y-nya itu yakin, O-nya itu orientasi, G-nya itu tinggi, dan yang terakhir itu amanah. Yang kedua adalah kegiatan praktek di rumah sakit umum daerah ini. Di bagian logistik, saya menjaga 3 hal, yaitu yang pertama input data pengeluaran barang, yang kedua itu mencatat stok konten, yang ketiga mencatat dan input data pengeluaran barang. Sedangkan di bagian kepegawaian ada membuat surat perkenalan menjadi perawat, mengumpulkan aplikasi yang menjadi pegawai, input data penilaian menjadi pegawai, menghasilkan data penilaian menjadi pegawai, input data pegawai CNS dan belum, menghasilkan file membuat surat keluar, dan terakhir scanner data pegawai. Dari pemaparan yang sudah saya katakan, bisa disimpulkan bahwa kegiatan praktek ini sangat penting untuk dilakukan sebagai kegiatan yang terus diadakan agar siswa dapat pengetahuan ilmu dan dapat bukan hanya dari bangku sekolah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata atau bahasa yang berbeda dengan Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari kinerja pegawai di sana. Yang kutanyakan adalah kemampuan apa yang perlu Anda miliki untuk mendukung pekerjaan tersebut. Terus apakah sudah menggunakan sistem tertentu di sana sehingga Anda tidak hanya mengisi atau mengadaptasi saja dengan Excel atau apa gitu ya. Selanjutnya adalah di bagian logistik, tadi juga ada kaitan dengan itu ya. Nah, poin penting apa yang kompetensi yang menjadi dasar untuk terlaksananya semua rangkaian kegiatan kerja Anda selama misalnya dari dua bagian ini, baik di logistik maupun di bagian pegawaian ya. Saya jawab, pertama peran dasar bagi saya selaku pernah ada di bagian pegawai dan logistik adalah komunikasi. Yang kedua adalah kecepatan mengetik seluruh jari. Karena waktu saya mengerjakan untuk menginput data penilaian pegawai, saya sudah diberi surat oleh pemimpin, saya cuma masukkan nama-namanya, terus nanti di save, dimasukin ke flashdisk dan itu. Kalau di bagian logistik, saya kasih gitu, nanti ada pulang datang, mengambil barang-barang, saya kasih dan saya input di si dokter, terus saya masukin ke misal kayak tisu, saya masukin tisu, nanti ada video di bagian ruangan ditulis berapa juga tisu yang diambil, lalu di itu
selama di sana kegiatan ini menghasilkan apa aja sih bukan kerjaan dari mulai dari awal sampai akhirnya lewat malaysia itu menjadi sebuah hasil. Saya menghasilkannya itu secara manual yang ada lokasi satu itu satu orang. Yang pertama itu biodata, yang kedua sertifikat, yang kedua keterangan kesehatan, yang keempat keterangan kepolisian, dan yang terakhir itu pemeriksaan yang ada di rumah sakit. Terima kasih kepada Dewan Penguji yang membolehkan beberapa dokumen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang saya hormati Ibu Rizalisanya sebagai Kepala Program ATKP dan Bapak Denny Kurniawan sebagai Kepala Program TKJ dan pendampingnya yaitu Bapak Asep Bu Mawadah yang saya hormati. Baiklah, saya Bapak Asali akan mempresentasikan laporan hasil prakerin di RSUD Lunia selama 1 bulan dari tanggal 2 Oktober sampai 2 November tahun 2020. Baik, langsung ke biodata siswa. Nama lengkap Komala Sari, tempat tanggal lahir Bogor 4 April 2007, NIS, NISN, motor hidup, hari ini berjuang, besok raih kemenangan. Masyarakat di bidang kesehatan. Baik, untuk kegiatan prakerin saya hanya 1 bulan dan di bagian iklan. Yang pertama, membuat surat balasan izin penelitian. Kedua, menyiapkan tabungan. Ketiga, membuat absensi peserta rapat penyangga lingkungan. Keempat, orientasi pegawai baru periode tanggal 30 sampai 31 Oktober. Dan yang kelima, mengikuti acara presentasi pengenalan produk PT Adiman Bionatural Indonesia. Dokumentasi saya selama PKL di RSUD Lunia. Baik, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, setelah penyusun melaksanakan kegiatan praktik kerja industri atau prakerin yang ditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD atau RSUD Lunia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan rumah sakit pilihan utama masyarakat yang berkualitas dan berguna bagi masyarakat dan membantu kesehatan rakyat. Untuk sarannya, penyusun mengharapkan untuk lebih meningkatkan kualitas lembaga dan juga kedisiplinan terhadap siswa. Kemudian sarana pendidikan agar lebih dilengkapi karena sarana yang ada sedikitnya sangat mempengaruhi siswa agar lebih semangat dalam belajar. Sekian isi dari presentasi saya. Betah di sana? Alhamdulillah betah. Mau nambah? Hanya mau tapi untuk yang Kalau begitu, saya bilangnya oke ya. Baik, sekarang Ibu langsung ke materi. Tadi disampaikan ada kesimpulan saran. Ada yang menggelitik buat menurut Ibu? Coba lihat untuk menguasai atau untuk tercapainya kinerja yang baik ketika Anda diperankan bekerja di bagian iklan, kemampuan atau kompetensi apa saja yang harus dimiliki? Baik, saya akan menjawab. Untuk kompetensi yang harus dimiliki, yang pertama untuk kedisiplinan waktu ya. Sedikit-sedikitnya saya bisa menguasai Microsoft Excel atau Office untuk mengetik dan membuat dokumen. Yuk, benar apa ini ya?
pegawai baru, saya akan membuat dokumen dari undangannya, dari materi. Kalau materinya kan dari narasumbernya, terus untuk absensi dan notulen. Untuk notulen sendiri, saya pernah membuat dalam satu acara, membuat notulen acara tersebut dan dijadikan dokumen dan diperbanyak untuk dinaikkan ke atas. Acara yang harus disiapkan gitu. Jadi kamu juga bertugas ikut menyiapkan momen itu. Gitu. Oh. Kira ada pemahamannya? Ada. Apa? Dokumen tersebut ialah undangan, ya, undangan, terus M-nya itu materi, A-nya absensi dan N-nya notulen. Kebiasaan di sekolah dengan pembiasaan di sana itu kan pasti apa namanya, mungkin pertama kaget kok ternyata masuk di sana tuh jadi segini loh, pukul segini, terus di sana nggak boleh ini, peraturannya seperti ini dan lain-lain. Baik, untuk perbedaan ya, untuk perbedaan dari sekolah ke RSUD itu tidak begitu banyak yang berbeda, dan untuk sosialisasinya juga cukup mudah, bukan terus mudah, namun yang di sana pun tidak jauh berbeda dari kita begitu. Untuk dari bahasanya atau apapun itu hampir sama dari kita. Dan untuk kesulitan, ada kesulitan bagi pembalap dalam rangkaian ini dalam mencari ruangan seperti itu. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dari PPT dan dari diri saya dari pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di PT Luliang Segar Prakasa di bagian gudang FG dan bagian HR atau human resource. Nama saya Siti Aprianti, tepat tanggal lahir Bogor 6 April 2006. Dan di sini ada NISM, kompetensi keahlian, otomatisasi tata kelola perkantoran, dan alamat Kampung Kisaratan 1 RT 2 RW 2 Desa Walujaya, Kecamatan Misari. Selanjutnya foto hidup. Selamanya kita muda, bahkan ketika aku jatuh dan melukai diri sendiri, aku harus terus belajar menuju impian. Kegiatan selama saya PKL di PTW, di sini ada di bagian FG, yaitu mencetak kertas peci, laminating kertas peci, packing jatah bulanan, membuat list daftar nama pegawai, cara mengorder di Wisita, bikin money, ID card, mengisi tinta printer, memfotokopi formulir barang dan stok barang, membuat kwitansi dan PPK, mencarger PDI, dan penerimaan Wisita admin CSO, admin WSO. Yaitu pendataan asuransi sales, mengarsipkan dokumen karyawan, memprint surat perjanjian customer, menarik data absensi invalid, dan SBI karyawan, cek servicing CV kandidat, menginput data customer, pasang titik lokasi karyawan, cek kode pos alamat karyawan, menyiapkan promo, mengarsipkan data customer, dan cek database. Dan ini ada saya sedang menulis BPK dan kwitansi. Di situ sedang penerimaan Wisita. Yang ketiga sedang mengarsipkan dokumen budaya. Pihak sekolah diharapkan dapat memberikan dan memperbanyak kegiatan praktik pelajar dan tingkatkan pembelajaran di mikroskopis. Sekian terima kasih, cukup sekian, terima kasih. Oke. Mau belajar sekretaris ya. Ini gua menguji dengan Siti Aprianti. Ya. Terus ini PowerPoint siapa yang arahin? Buat laporan berapa lama? 2 hari. Buat PowerPoint berapa hari?
2 hari juga. 2 hari juga. Oke. Apa yang membuat Siti Apriati memilih jurusan OTKP? Karena OTKP itu seru. OTKP itu seru. Selama di mengikuti kegiatan PKL seru juga atau bagaimana? Seru banget. Seru banget. Bisa ceritakan apa yang membuat keseruannya? Karena beberapa siswa ketika mengikuti PKL itu mereka merasa terbebani. Apa yang membuat Apri yang merasa seru? Karena di sana itu orang-orang sangat ramah. Terus pekerjaan juga nggak terlalu susah. Kalau nggak tahu susah. Terus Lingkungannya itu nyaman. Jadi ketika misalkan harus ada penambahan untuk praktik kembali, Apri siap. Siap. Oke, benar ya? Siap ya? Nanti sudah 3 bulan di sana siap ya? Siap, Apri? Siap. Siap, baik. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada yang guru-guru yang sudah memberikan pertanyaannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya cintai Bapak Ibu guru sekalian, ini akan terus memberikan hasil laporan praktek budaya Lewiliang. Selama 1 bulan di Rumah Sakit RSUD Lewiliang, yang pertama memperbaiki kerusakan di ruangan lain, dan yang kedua mengkrimping kapalan. Ada beberapa foto kegiatan saya sama praktek di RSUD Lewiliang. Mungkin dari pertanyaan itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada saran dan kritik mohon diperjelaskan. Terima kasih. Visi, moto, dan segala macam sudah dibahas dengan yang lain. Dan baru langsung ke pekerjaan sehari kamu di sana praktek. Tadi memperbaiki kerusakan ruangan lain. Nah itu Bapak belum ngerti, harusnya menjelaskan itu memperbaiki kerusakan ruangan lain itu maksudnya gimana? Kalau misalkan Pak ada kerusakan di ruangan lain, misal contoh memperbaiki keyboard yang tidak bisa diketik, Keyboard, iya. ya. Terus ada ini juga contoh misalkan jaringan error Jaringan error, gitu. Kalau perbaiki keyboard yang rusak udah bisa ya Pak? bisa Pak. Kalau cuma itu paling cuma akal yang nggak bisa diketik itu. Oh gitu. Kan banyak di pertanyaan kayak gitu. Sama seperti di sini geringsingnya. Berarti kamu hafal dong kabel-kabelnya. Coba yang 8 warna apa aja? Yang pertama putih oranye, putih biru hijau, putih hijau biru, putih coklat coklat. Keren kamu. Oke. Perbaiki. Nanti ajarin Bapak ya memperbaiki keyboard. Bapak belum bisa. Krimping sudah. Selain itu ada lagi nggak? Mungkin selain itu paling nunggu panggilan aja. Nunggu panggilan. Istirahat jam berapa? Jam 12 pas. Kalau pulang Jam 4. jam 4. Sangat bermanfaat dengan Aprin buat hidup Dede. Jam pas. Ada perubahan bisa? Ada Bu. Ya, tadi Ibu memperkuat saja. Sesuatu yang baik yang kita peroleh dari manapun yang membuat diri kita menjadi lebih baik itu jangan sampai dihilangkan. Kalau bisa dipertahankan jauh lebih baik ditingkatkan. Mengapa demikian? Karena itulah yang menjadi modal dasar kesuksesan Dede suatu saat. Paham? Bu. Ya. Guru yang ada di sini, saya sekarang akan melaporkan kegiatan praktek kerja lapangan saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdul Aziz. Saya lahir di Bogor pada tanggal 7 Maret 2006. Saya bersekolah di Yayasan Nahria di SMK Karya Cita. Tempat pelaksanaan kerja industri saya berada
Nanti untuk para siswa prakerja harus masuk di jam setengah 8, lalu istirahat jam 12 pas, pulang jam 4 sore. Untuk pekerjaan saya selama 1 bulan di RSUD yaitu yang pertama memisahkan dan menyatukan surat BPJS saat berada di ruang tes. Lalu pas di IT saya pernah bongkar pasang CPU. Ini foto pas saat di Kesmik, saat di ruang IT saat bongkar pasang CPU. Foto bersama dulu. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, insya Allah saya bisa jawab. Ada dong. Nah cuma ini ada yang unik, kamu sendiri ini ada pemisahan surat BPJS sama yang non BPJS, yang lain digantung tadi Bapak lihat nggak ada yang itu. Oh, itu suaranya di rolling Pak. Oh di rolling. Pas pintu praktek. Ya, berarti ini mewakili ya kamu yang ini berarti. Sehingga saya dapat merasakan tujuan dan tempat praktik. Ketika prakerin mendukung kegiatan prakerin di sana itu diantaranya keahlian apa saja yang sudah diperoleh di sekolah dan bisa diterapkan di sana sehingga mendukung kelancaran kegiatan prakerin dari diri sendiri. Silakan boleh dijelaskan. Terima kasih atas guru dan kemampuan yang diolah yang bisa saya terapkan langsung di lapangan, yaitu cara mengoperasikan komputer dan mungkin itu. Apakah sebelumnya diberi arahan kalau menerima keluarga seperti ini atau Anda langsung mempraktikkan? Sebelumnya di ruangan saya sendiri tidak ada arahan kalau menerima dapat baru seperti apa, tapi langsung saya sendiri. Itu artinya baik. Itu artinya tidak hanya komputerized, surat menyurat atau kerasukannya, tapi ternyata komunikasi. Biasanya ya, tapi lupa ya, tapi nggak apa. Silakan selanjutnya ke Bu Mawadah. Terima kasih dari Ibu. Jadi boleh saya disebutkan bukan yang kegiatan prakteknya. Pas sebuah organisasi itu ada banyak ya kegiatan yang seperti dilakukan di sana selama 1 bulan ya. Di politeknik dan membuat proyek itu seperti yang membuat dari awal sampai jadi ya, atau mengikut serta membantu sampai di sana. Itu seperti membuat dari awal sampai akhir karena hanya memberi arahan dan memberi materi. Lalu untuk proyek tujuan akhir presentasi proyek itu juga seperti yang melakukan presentasi. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat untuk semuanya, baiklah, seluruh rangkaian kegiatan sidang prakerin telah kita laksanakan bersama tanpa ada kendala yang berarti. Dengan kata lain, semua berjalan dengan baik, lancar. Kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Namun ada beberapa catatan tentunya yang sudah disampaikan masing-masing penguji dan itu dijadikan pembelajaran buat kalian. Sebelum ditutup secara keseluruhan rangkaian kegiatan ini, barangkali ada pesan dari Pak
berkaitan dengan proses kegiatan prakren maupun diakhiri dengan sidang kali ini. Kepada beliau dipersilakan. Terima kasih Bu Dede. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Selamat pagi para pakrok PKB, Pakrok PKJ beserta Dewan Guru, SMK, Teknik Seperti kita, serta anak-anakku yang berbanggakan. Alhamdulillah di selama ini kita masih diberikan nikmat-nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat menyelesaikan sebuah rangkaian, yaitu kegiatan pelaksanaan sidang taklim. Alhamdulillah rangkaian satu demi satu semuanya sudah terselesaikan dengan sangat baik. Dan sekali lagi saya atas nama pribadi dan atas nama ini lembaga yang mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini tidak bisa hadir, mengucapkan terima kasih banyak kepada para kaprok yang sudah melaksanakan yang tugas ini sebagai momen akhir dari kegiatan pelaksanaan kegiatan prakerin tahun pelajaran 2023-2024. Pahami bahwa kegiatan ini bukan serta-merta sebatas untuk melaporkan saja, tapi kami dari tim penguji memberikan penilaian secara khusus, diantaranya adalah komunikasi, komunikasi kalian, bagaimana caranya kalian masuk dari pintu sampai kalian menghadap kepada kami sebagai penguji, lalu kalian mempresentasikan dan terkait dengan laporan-laporan itu sebenarnya kami nilai ya. Alhamdulillah penilaian tersebut sudah diberikan masukan yang baik itu perbaikannya ataupun kelebihan yang ada dalam diri kalian yang tadi sudah disampaikan secara langsung oleh para penguji, dan tentunya ini menjadi hal-hal yang harus kalian perbaiki ya, yang sudah bagus kalian pertahankan, yang masih belum bagus kalian harus perbaiki. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini yang itu adalah sebuah komunikasi. Jadi kalian dimanapun nanti kalian berada, yang saat ini mungkin ya kalian sesama temannya untuk berkomunikasi sangat mudah, mudah ya. Kalian dengan teman yang lain komunikasi sangat mudah. Tapi ketika kalian harus berkomunikasi kepada seorang guru, ya apalagi ketika kalian ada beberapa dewan guru, tentunya kalian di situ ada rasa ataupun rasa takut atau minder atau gimana ya, dan itu pasti akan terjadi dalam diri kalian ya, dan itu tentunya harus kalian pahami bahwa itu akan terjadi pada saat nanti kalian di interview ya. Jadi ketika kalian akan masuk ke dunia kerja, kalian akan interview. Di interview itu nanti kalian harus menjelaskan tentang profil diri kalian ya, seperti tadi pertama kalian di dalam menjelaskan ya, di dalam penjelasan mengenai kegiatan selama prakrin kalian memperkenalkan diri. Itu pun nanti ketika interview kalian harus memperkenalkan diri kalian. Jadi tidak langsung masuk ya, saya di sini akan bekerja, bisa seperti itu ya. Tapi ada ceritanya gitu ya. Kalian memperkenalkan nama saya ABCD misalnya ya. Tujuan saya ke sini ini ya. Lalu kegiatan yang pernah saya lakukan, pengalaman yang pernah saya lakukan, saya sekolahnya di sini, dan itu semua harus kalian sampaikan ketika kalian mengikuti sebuah kegiatan interview. Kenapa demikian? Karena sebuah perusahaan itu ya mereka melihat profil ya, melihat profil kalian, melihat gestur kalian. Makanya kenapa tadi ya di Sulawesi oleh Pak Denny ya berkaitan dengan penampilan. Kalau Bapak tadi tidak memperhatikan penampilan kalian jujur ya. Bapak lebih kepada tadi yang Bapak koreksi itu lebih kepada kegiatan isi dari laporan ya, sampai yang PKP yang pertama sampai ke sore saja ya. Dan alhamdulillah sudah diperbaiki ya. Kalau tadi Pak ini sempat mengoreksi juga terkait dengan penampilan kalian. Jadi penampilan gestur kalian itu sangat diperlukan. Itu kenapa? Karena itu mencerminkan
ya, mencerminkan jati diri kalian yang di hadapan di hadapan seorang pimpinan. Jadi harus meyakinkan, ya, bisa dan bisa. Kalian harus meyakinkan. Ya, kalau bisa jawab bisa. Tadi Bapak senang, ya. Kamu tahu ini enggak lah. Ya. Kamu tahu ini enggak lah. Ini apa? Ya, kalau tidak tahu, kamu tahu kepanjangan RSU-nya enggak tahu Pak. Apa? Ya, padahal ya akan membahas berkaitan dengan RSU itu seperti itu. Ya, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, cuma mungkin itu akan menjadi sebuah titik lemah, ya, titik lemah kalian. Makanya ketika nanti kalian ya akan masuk bekerja, ya baik itu sebuah perusahaan, ya, kalian harus mengetahui profil perusahaan tersebut. Ya, contoh misalkan di PT Wings, kalian harus tahu profil PT Wings. Ya, apa yang produk yang dijual di produk Wings itu apa saja, kalian harus tahu. Kalian mau ke bank, kalian harus tahu profil bank itu apa. Ya, contoh ini sebagai kisi kalian nanti ketika kalian akan bekerja dan kalian sudah mengalami, ya, ada yang dari RSUD, kalian harus tahu. Ya, kalian akan misalnya kalian melamar ke RSUD, ditanya sama ketika wawancara, apa kepanjangan RSUD? Kalian tahu Pak. Harus jujur gitu ya. Cuma itu akan menjadi apa? Ya itu ya. Jadi akan menjadi point minus, ya bukan positif, point minus ya. Ya, jadi bisnis inilah yang harus ya mulai soalnya diperhatikan. Bapak sudah hampir yang mungkin kurang 10 kali, ya, karena lebih mungkin ya. Bapak interview itu lebih dari 10 kali. Karena buat teman-teman lagi ya momen daripada kegiatan sedang ini bagi kami adalah hal yang sangat luar biasa dan ini mungkin akan menjadi pengalaman pertama kalian ya selama kalian berada di sekolah yang mana kalian disidang ya oleh guru-guru yang ada di sini ya. Bukan dalam berharap saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan sekali lagi Bapak mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ya kalian semuanya lulus ya dengan hasil yang terbaik dan tentunya alhamdulillah ya untuk yang di PNS semua sudah mendapatkan sertifikat begitu pun dengan yang di PNS ya alhamdulillah sertifikat sudah Bapak terima dan sertifikat ini tentunya sangat simbolis ya diberikan oleh para yang kurang berkenan jadi hati kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah memberi penguatan kepada kita semua. Untuk selanjutnya kita ini ya mengulur waktu. Baiklah, seluruh rangkaian kegiatan uji sidang prakerin tahun pelajaran 2023 dan 2024 telah kita laksanakan bersama. Marilah kita akhiri semua rangkaian ini dengan hafalan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf dari Ibu mewakili semua panitia Dewan Guru Penguji. Dan kalian terus ke depan semakin semangat belajar, amin, dan raih prestasi dengan penuh daya juang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.